Islam tak akan mati. Negeri ini belum merdeka. Hari ini rasanya seperti biasa, tak ada perubahan. Rasanya terlalu bodoh bagi mereka. Katakan sekali lagi, mereka terlalu bodoh. Mereka adalah domba yang baru tak kerdil. Lepaskan aku dari kain ini. Lepaskan! Sudah teriaknya. Teriakanmu itu hanya mengganggu ketenanganku saja. Kau pikir dengan teriakanmu itu akan menyelesaikan semuanya? Butuh 1000 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Tapi yang jelas, kukatakan bahwa kau hanya mengganggu ketenanganku saja. Pantas, apa yang bisa kau perbuat? Kau hanya diam seperti itu. Kau pecundang. Serah kau bilang apa. Yang pasti, aku cukup menikmati hidupku yang menyenangkan ini. Tak ada kesenangan yang dirasakan oleh seorang budak, apalagi budak hina dan terjajah seperti kau. Aku budak. Aku budak. Kau bermimpi. Perkataanmu itu sangat lucu. Terima kasih telah membuatku tertawa lepas. Namun perkataan seperti itulah yang membuat keadaan tak bergerak. Perkataan yang dilontarkan dari seorang pecundang yang tak terima kekalahan. Sekali budak, tetaplah budak, hina dan terjajah. Aku seorang raja, dihormati, disegani, dan yang perlu kau ingat, aku berkuasa di negeri ini. Aku mudah menyingkirkan siapa aja, terutama kau, tapi aku tak melakukannya. Kenapa? Kau takut atau tak mampu? Mungkin kau seorang pecundang. Sia-sia, hanya mengotori tanganku saja. Makanan datang. Aku punya sahabat, kau masih hidup. Ternyata kau kuat juga untuk bertahan. Meskipun tubuhmu terlilit kain mati. Oh iya, lantas bagaimana dengan perubahan atau perjuangan ini? Apakah sudah merdeka? Itu waktu 1000 tahun lagi akan mungkin kita berubah. Sekarang kau cukup berpergi saja. Kudengar 3 hari lagi kau akan dihukum pancung. Lantas bagaimana dengan perubahan yang kau perjuangkan? Apakah akan mati juga bersamamu? Oh iya, kau bisa lihat bendera kita. Warnanya sangat indah bukan? Merah mengartikan semangat, putih mengartikan seperti. Lantas kau akan mengubahnya menjadi warna apa? Itu semangat dan pengorbanan untuk mengibarkan bendera itu. Pengorbanan seperti apa? Nyawa. Aku punya 1000 nyawa, setiap nyawa memiliki 10 juta semangat untuk mereka. Langit dan bumi adalah tamengku, keringat dan darah adalah senjataku. Kalian tidak akan mampu. Wayang, mana makananku? Jangan biarkan aku jika ada kering di sini. Aku telah menunggu lama. Aku menu sarapanku pagi ini. Kuharap menunya tak terlalu membosankan untukku. Singkong goreng dan sambal formalin, Tuan. Menu apa itu? Menu eksperimen, Tuan. Makanan ini memiliki derajat tertinggi, Tuan. Buat dari bahan-bahan pilihan yang diimpor dari luar negeri. Makanan ini spesial untuk kaum Tuan. Kaum yang sangat kami hormati. Kaumku, maksudmu? Budak! Kau dengar itu? Itu sudah cukup membuktikan bahwa dia hidup dengan kegilaan. Aku sudah muak dengannya. Aku takut kegilaannya akan bertular padaku. Ya kapan saja, Tuan. Aku jamin 3 hari ke depan suaranya akan hilang. Maksudmu? Ia lenyap. Islam tak akan mati. Negeri ini belum merdeka. Islam akan tetap berjuang. Aku sudah muak. Cepat bunuh dia. Jangan biarkan aku gila di sini. Bunuh dia. Telingaku sudah pengang mendengar celotehnya. Tapi Tuan, Kenapa? Kalian tak mampu membunuhnya? tidak Tuan. Jangan-jangan seorang banci yang berpura menjadi kamar. Tuan tidak perlu emosi. Jaga kesehatan, Tuan. Bukankah kita hanya menunggu waktu saja? Itu akan semakin menambah penderitaannya. Buat seorang raja, sudah sepatutnya menjaga wibawa. Maaf, Tuan. Bukan bermaksud hamba menasihati. Ternyata apa yang kau katakan benar. Ternyata kau pintar bersiasat. Otakmu tak tumpul seperti yang kubayangkan. Terima kasih atas sanjungannya, Tuan. Tuan, nikmati saja hidangan yang kami bawa. Tak usah Tuan memikirkannya. Kami jamin makanan ini sangat menggairahkan. Tuan akan kuat dalam menghadapi hidup ini. Ingat Tuan, banyak orang yang membutuhkan jasa Tuan, apalagi raja kami. Sangat menghormati Tuan. Beliau mengirimi salam hangat untuk Tuan. Salam balik untuk rajamu. Aku beri penghormatan tertinggi untuknya. Tuan, tentunya raja kami akan merasa sangat senang mendapat salam hangat dari Tuan. Bagaimana fasilitas yang raja kami berikan kepada Tuan? Tuan merasa nyaman? Walaupun tempat ini sederhana, aku cukup nyaman di dalamnya. Kecuali seorang pembangkang itu. Aku sudah muak mendengar celotehnya. Aku gila. Hahaha.
Ini lucu, ada seekor keledai mengatakan gue gila. Mungkin ia tak sadar tentang pengaruh dirinya. Hanya seorang keledai. Kau dia mendengar suaramu mengembangkan kemunafikan. Baik Tuan, nanti akan kami sampaikan keluh kesah Tuan pada raja kami. Kalau begitu, kami mohon pamit dan semoga esok kita akan tetap hidup untuk negeri tercinta ini. Ternyata kau masih terlalu kuat. Nyawamu masih tersebar api gerakan. Islam tak akan pernah mati. Aku ingin tahu di akhir depan kau akan menjadi apa? Kenapa yang tersisa dari perjuanganmu? Sardungo. Mereka menganggapku sebagai budak. Apa mereka juga tak sama? Ironis sekali hidupnya, sama seperti negeri ini. Kau hanya merusak nafsu makanku saja. Harusnya kau jaga dirimu baik-baik. Karena 3 hari ke depan kau akan dihukum pancung dan akulah yang akan memenggalmu. Hahaha. Dasar budak, ironis sekali dulu membayangkan sesuatu yang indah di tengah penjajahan yang bergerak. Silahkan kau celoteh suka hatimu. Aku tinggal menunggu kemenanganku. 3 hari adalah waktu yang singkat dan kepalamu akan terputus. Tak ada yang mengganggu pertahananku. Hahaha. Alangkah indahnya walau hanya membayangkan. Kau pikir aku dapat mati begitu mudah? Islam tak akan mati meski langit bertumpah darah. Kita buktikan saja, lehermu yang akan terputus atau golong ini yang akan patah. Yang pasti kemerdekaan itu tinggal hitung hari. Perjuangan adalah suatu hal yang berharga. Tidak ada kesia-siaan dari sebuah perjuangan. Kalian manusia yang bermartabat. Kau hanya pintar berargumen tanpa tahu apa yang dimaksud perjuangan. Biarkan saja perjuanganku yang menjawab. Kemerdekaan sudah di depan mataku. Hidup ini semakin sulit saja, serba salah dalam menyikapi hidup. Selalu diintai musuhku yang selalu siap untuk membunuhku. Dipikir-pikir, hidup ini sudah tidak nyaman. Perhatikan ayat itu terhadap Islam pada pendirianmu atau keadaan pada masalah. Tak ada apa-apa, semua adalah kebenaran lain, tentang jam dan jalan. Kau jangan membuangku. Aku tahu betul bagaimana semua sikap dan perilaku. Barang ini, aku sedang melihat emas. Pastinya ada masalah pada Permasalahanku dalam sakit. padaku. Tidak aku juga. Aku istrimu, kita dalam hukum dan agama. Aku berhak untuk mengetahuinya. Mereka sudah berani menyalahkan aku, mengobarkan demi bangsa dan negara. Apa mereka tahu apa itu rakyat dan apa itu negara? Mereka hanya pintar terhadap argumennya, namun itu semua hanya omong kosong. Ibu tahu miskin. Ibu tahu miskin. Kau selalu saja memperdebatkan kemiskinan. Ini adalah politik, pemberontakan dengan tumpah darah. Di negara ini semua sah hukumnya. Mungkin ini lebih kejam daripada kemiskinan. Sepertinya kau tahu betul tentang konsep kematian. Pada dasarnya semua manusia itu pintar, namun dengan kepintaran yang pula, mereka terkesan menjadi makhluk yang keras. Kau menyindirku. Tidak, aku menikahimu bukan karena kamu cantik, tapi karena kau dari pengrajin. Ini kopinya Tuan. Tidak terlalu manis dan tidak terlalu pahit. Tidak, aku boleh bertanya, kau punya cinta? Semua manusia punya cinta Tuan. Kepada siapa cinta itu kau berikan? Agama, bangsa, dan keluarga. Rakyat? Aku tukang pemimpi Tuan. Aku hanya lulusan SD. Di kepalaku tidak terpikirkan siapa rakyat dan apa itu rakyat. Apa pendapatmu tentang bangsa dan rakyat? Bangsa adalah pengakuan yang diciptakan oleh rakyat, sedangkan rakyat adalah kumpulan orang yang menciptakan perubahan. Kata-kata seperti itu yang aku dengar dari suamiku. Penafsiran dan bijak. Apa pekerjaan suamimu? Rakyat. Rakyat bukan pekerjaan, tapi mengaku. Siapa nama suamimu? Rakyat, apapun itu dia lebih senang menyebut dirinya sebagai rakyat. Apa ia tak memiliki nama yang jelas? Nama sebagai bentuk pengakuan yang sah. Apapun itu dia lebih senang menyebut dirinya sebagai rakyat.
Bumi ya, Bumi. Kenapa dengan Bumi? Sudah 3 hari dia berbicara sendiri. Sudah kau tanya kenapa? Sudah kau ke dokter? Sudah, kata dokter harus dibawa ke rumah sakit. Penyakitnya parah dan harus segera dioperasi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Penyakit ini adalah penyakit langka, hanya ada di negeri ini. Mau sampai kapan ya seperti ini? Keadaan yang memerlukan ayah seperti ini. Meskipun menjadi orang gila seperti ini. Akhirnya kau dapat menjawab pertanyaan sendiri. Sudah ya, hentikan perbuatan konyol ini. Biarkan mereka hidup dengan dunianya sendiri. Dunia ini adalah dunia yang primitif. Lantas sering menjadi orang yang primitif. Ini putus kita, Bu. Rasanya kita tidak mengerti. Kita tidak lagi mendengar kata-kata merdeka. Mereka tak tahu arti merdeka yang sebenarnya. Negeri ini sudah merdeka. Bagaimana dengan rakyat? Negeri ini butuh orang berbijaksana seperti kita. Apakah ibu punya cinta? Lantas bagaimana dengan Bumi? Biarkan saja, itu bagian dari ekspresi dia. Mungkin dia sudah bosan berdiam diri, atau dia sedang menghafal naskah drama. Lalu, untuk apa kau membobor? Siapa tahu dengan membawa obor ini argumenmu akan terbakar sendiri. Ada yang salah dengan argumenku? Siapa dia? Anak bangsa. Suamiku, tapi dia lebih senang mengaku sebagai anak bangsa. Apa dari keadaannya? Dia sangat memprihatinkan. Seperti terus. Apa ini salah satu bentuk penyiksaan atas dasar pemberontakan? Hei, kenapa membawa obor itu? Argumen yang membuatnya seperti itu, dan aku akan membakarnya. Siapa tahu akan lebih baik. Ini adalah perjuangan. Dalam hidup butuh perjuangan, Nyonya. Siapapun tidak yang bisa menghentikan perjuanganku. Aku punya 1000 nyawa, setiap nyawa memiliki 10 juta semangat untuk merdeka. Langit dan bumi adalah tamengku, keringat dan darah adalah senjataku. Kalian tak akan mampu membunuhku. Keadaan seperti ini yang membuat kalian miskin. Bukan hanya miskin, tapi kesedihan yang terlalu pedih, bahkan kegilaan yang di luar batas. Terlalu bodoh untuk dibahas panjang lebar. Semua orang pasti akan mengalami keadaan seperti ini, Nyonya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Hati-hati dengan perhatianmu. Aku tahu miskin. Aku tahu gila. Pas dasar apa kau bilang aku? Kau dengar suara itu? Suara apa itu? Aku tidak bakal bendera. Karena kau saja terikat seperti ini. Kau tidak bisa lihat keadaanku ini. Atas mengata istrimu bawa obor. Dia mengaku ingin membakar argumen yang ada di otakku. Argumenmu seperti bentuk pemberontakan yang telah lama terpendam di otakmu. Ini adalah bentuk perjuangan. Argumenmu terlalu datar. Hanya satu orang pun yang akan percaya dengan argumen. Termasuk rakyat yang mempertimbangkan sendiri. Kau jelaskan saja nanti di ruang persidangan. Aku sudah bosan mendengar tulisan. Berdasarkan bukti dan pengakuan dari saksi, kau difonis bersalah. Apa kesalahan suamiku, Tuan? Kau dengar suara rakyat itu, akan jadi pulang kau menyatakan bersalah. Dan bukan rakyat yang akan berdoa. Mereka semua rakyat. Bagian dari negara ini. Termasuk semua yang ada di sini. Salah satunya adalah aku. Meskipun aku seorang raja, namun aku juga seorang rakyat. Yang mulia, Silakan. ini adalah waktu sidang. Untuk apa kita bicara mengenai rakyat? Rakyat adalah bagian dari negara ini, Bu. Jadi rakyat perlu kita libatkan. Bukankah kau sendiri rakyat? Tapi situasinya tidak tepat. Untuk apa kita membicarakan rakyat di depan membela rakyat? Namun apa yang didapat? Pengakuan, harta, atau penghargaan. Dia tidak dapat apa-apa, Bu, kecuali masalah. Masalah yang melanda di pikirannya. Dari pendugaan pembakaran bendera hingga orang-orang menganggap dia gila. Dia tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan rakyat, kecuali argumennya yang selalu bahas tentang perjuangan dan perubahan. Ini adalah salah satu bentuk dari perjuangan. Dari kata-kata ini akan membangkitkan semangat juang yang tinggi. Kalau tahu Jenderal Sudirman, dengan kata-kata beliau, dia mampu membangkitkan semangat juang anak muda pada waktu itu. Namun, apa artinya jika kita hanya tidak? Bukan itu hanya jadi omong kosong. Dia akan bertindak Kapan? saat kita memberi dukungan penuh untuknya. Ini bukan bendera. Bendera adalah lambang kehormatan dan kesucian suatu negara. Jika orang membakar bendera, apakah dia dapat disebut sebagai seorang pahlawan? Kau melihat secara langsung saat dia membakar bendera. Tidak, tapi rakyat yang berargumen seperti itu. Argumen tanpa bukti adalah fitnah.
Tapi kami punya saksi. Bisa Bapak hadirkan dalam persidangan ini? Soalnya tadi ada saksi yang sah. Tapi itu hanya sekedar suara yang belum tentu kebenarannya. Kalian saling berargumen tanpa menghormati saya sebagai hakim. Baiklah, setelah saya menimbang dan merumuskan dari suaranya, maka saudara Ita divonis dengan hukuman mati. Tapi yang mulia, dia belum terbukti bersalah. Berarti kali ini terkesan pincang. Ada manipulasi dan rekayasa dalam persidangan ini. Ini semua tak adil. Apakah orang miskin tak layak mendapat keadilan? Biarkan kami merdeka yang mulia. Berikan kami kemerdekaan. Sudah lama kami merdeka. Berikan kami kemerdekaan tanpa memanipulasi ulang. Hanya yang pintar dan berkuasa yang akan menanggung dalam persidangan ini. Orang miskin adalah mendapat pengakuan yang miskin, itu sudah moderat dan bertujuan hidup sosial. Aku tahu miskin. Di ruangan ini aku sang kuasa. Jadi kebijakan apapun aku yang mengatur. Segera kalian lakukan eksekusi hukuman nanti. Baik yang mulia, aku punya sebuah nyawa. Saya berdoa punya sebuah juta semangat. Tanya tidak mungkin ada kami bu. Ingat ada darah, ada sudah tahu. Kalian tak akan mampu membunuh. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Perjuangan belum selesai. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa. Belum bisa memperhitungkan arti 4 sampai 5.000 nyawa. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami.